Marilah kita meminta restu dari Tuhan untuk melancarkan acara kita pada pagi hari ini. Kita awali rangkaian acara kita dengan doa. Kepada Ibu yang membawakan doa, waktu dan kesempatan kami beri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa secara baik. Allah yang berprestasi, kami bersyukur atas kasih dan keberkahan kepada kami semua sampai kepada hari ini. Hari ini kami berkumpul sebagai satu keluarga besar SMPK Ibu Risma Merit untuk menambah putra-putri kami, siswa-siswi kelas 9 yang telah menyelesaikan satu tahap perjalanan pendidikan ini. Kami percaya bahwa segala yang kita capai adalah keluarga yang ramah dan pimpinan yang tiada henti melalui para guru, orang tua, dan sahabat di sekitar ini. Ya Tuhan, acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari peserta didik kelas 9. Kepada perwakilan peserta didik kelas 9, waktu dan tempat kami berikan. Mari kita beri tangan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di depan ini. Saya mewakili teman-teman kelas 9 untuk berbicara kesempatan 2 kata kepada hadirin sekalian. Bersyukur dan putus dengan penuh harapan. Gelora jiwa bersyukur pada Tuhan, energi suci terasa, alma mater tercinta. Segala hal yang kita lewati selama ini akan menjadi sebuah kenangan yang bisa menumbuhkan sebuah rindu. Suster kepala sekolah dan bapak ibu guru yang kami sayangi, saya mewakili teman-teman kelas 9 mengucapkan banyak terima kasih atas cinta, kasih, dukungan, dan perhatian yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami selama 3 tahun bersama di rumah Virgo Fidelis yang kami sayangi. Hilang akan pergi, bukan untuk menghilang, namun untuk dikenal. Baik, inilah kata-kata semoga anak-anakku bisa mengenalnya. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan orang tua. Kami undang perwakilan orang tua untuk bisa hadir di tempat ini. Mari kita iringi dengan aplaus yang hangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ulang lagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali ya. Dan
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakasek SMPK Fidelis. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMPK Fidelis, dan yang saya kasihi serta yang saya cintai para peserta didik kelas 9 SMPK Fidelis, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid dari peserta didik kelas 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena hanya atas berkat penyertaan dan perlindungannya pada hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan hasil kelulusan dari anak-anak kita kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Pada tempat yang pertama, saya mewakili orang tua wali peserta didik mengucapkan banyak terima kasih kepada suster kepala, juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menerima anak-anak kami untuk menempuh pendidikan tingkat SMP di sekolah ini, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Pertama kali saat saya mengantarkan anak saya untuk melanjutkan pendidikan SMP di sekolah ini, saya merasa sangat bangga. Saya merasa sangat bersyukur karena walaupun kami ini dari kampung lintas kabupaten, tetapi di Maumere masih ada tempat atau sekolah untuk menerima anak saya. Selanjutnya bagian saya telah selesai, maka mic ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Robertus Adi Sarjono untuk menyampaikan prestasi-prestasi lainnya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas mikrofonnya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati suster kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 9 dan anak-anak kelas 9 yang saya sayangi. Saya akan menyampaikan dua pengumuman. Yang pertama, pengumuman terkait penghargaan kepada penulis buku. Penulis buku dari anak-anak ini. Ada dua anak yang menulis dan menerbitkan buku. Kita yang orang tua belum tentu bisa terbitkan buku, tapi mereka terbitkan buku. Dan pengumuman yang kedua adalah 10 besar raihan hasil pelajar selama 3 tahun di SMP Fidelis. Saya yang sebagai guru pembimbing, saya bangga. Ini bukunya nih Bapak Mama. Jadi dua anak ini adalah, tepuk tangan dulu Pauline Clara de Frances yang tadi beri sambutan yang mewakili teman-temannya, dan yang kedua Eva Reso Intan Soraya yang mamanya tadi beri sambutan mewakili orang tua. Mereka menerbitkan buku antologi cerpen berjudul Sepupuku Jantung Hatiku. Tepuk tangan lebih hebat kan? Kami undang Frances bersama Mama. Frances bersama Mama silakan tampil. Sekarang Eva Reso Intan Soraya. Kami undang Intan Soraya bersama Mama. Suster kepala sekolah, silakan untuk memberikan pengantar. Oke, pengumuman yang pertama selesai. Sekarang kita lanjutkan pengumuman yang kedua.
Selamat dan sukses untuk 10 terbaik tahun pelajaran 2024-2025 dalam asesmen surat atau jenjang SMP fase D. Yang dapat nama hadir bersama orang tua langsung di tempat yang paling tinggi. Kita mulai dari urutan 10. Terbaik 10 dengan rata-rata 84,71. Anak ini dari SD Katolik Lama Malam. Lahir dari orang tua Bapak Laurentius Anubaragabang dan Mama Konstansia Barek Sobe. Siapakah dia? Maria Afila Tejawan dari kelas 9C. Namun terbaik 9, 84,86 dari SD Impres Platamlu. Lahir dari Bapak Zainalus Petrus Bareng dan Mama Maria Kalimirati. Lahir di Mangere pada tahun 9 Oktober 2009. Maria Alfaresti Niko Nama dari kelas 9. Sepikir sana tadi kelihatan lo. Hadir tidak hadir Alfaresti orang tua tidak hadir. Ini dari Polres Timur ini. Jauh-jauh semua. Kita yang ada di sini, kita yang tidak terbaik. Terbaik 8, rata-rata 84,97 dari SD Katolik Bama. Ini juga bukan peristiwa lagi. Lahir dari Bapak Rufus Bahera dan Mama Petro Delana Kahede. Atas nama Liliana Octaviani Kunto Hera. Lahir di bulan Citra 28 April 1990 dari kelas 9D. Ada. Tepuk tangan ini coba semua. Sekarang terbaik 7. Rata-rata 85,36 dari SD Impres Bayo. Lahir dari Bapak Bede Brede Raja dan Mama Hermelina Cara Jami. Kami undang Masa Andani Rede Raja dari kelas 9B bersama orang tua. Masa lahir di Mangere pada tanggal 22 Mei 2010. Provinsi Bapak. Terbaik 6, siapakah gerangan? Rata-rata nilai 85,69 dari SD Katolik Baktiasa. Ini SD Tuan Rumah Kompleks. Siapa ini? Bapak Akadius Amatus dan Mama Widiana Berada Narajan. Kami undang Zefania Lutfina Hafiz Solmares dari kelas 9D bersama orang tua. Dengan adanya ini calon SMP kami di masa depan. Sekarang terbaik 5. Siapa ini? Yang juara-juara nama hilang pahalanya. Ini rata-rata sudah menginjak angka 86. 86,21. SD Impres Orin Budi. Lahir dari Bapak Yohanes Don dan Mama Teresia Istanti. Kami undang Clemencia Neca dari kelas 9D bersama orang tua. Clemencia Neca ada? Oh, orang tua ada. Orang tua mari Mama. Kami melihat Neca dari Mama.
tinggal 4 lagi ya. Terbaik 4, rata-rata nilai 86,96, hampir 87. Dari SD Impres Dekon Denung, dari jauh, dari pasti satu-satunya orang. Dari Bapak Justinus Buku dan Mama Yudhegati Senda. Ini kayaknya penulis buku nih. Eva Renzo Intan Soraya dari kelas 9A bersama Mama. Terbaik 3, ini 87,13. Kita lihat SD-nya. SD Impres Molorona. Molorona ini wilayah jauh sana, Polres Timur. Terlahir dari Bapak Kosmas Damianus Madalena dan Mama Yuliana Paulina Perasa Ornai. Kami undang Nona Filomena Josephine Daniela dari kelas 9D bersama orang tua. Mana orang tua? Oh, di sana, Bapak Ibu. Naik Mama. Ini kami tidak umum meletus ya. Kami belajar kerja. Mereka tidak menyerah. Tinggal 2 hari. Terbaik 2, rata-rata 87,19 dari SD Impres Kuro. Lahir dari Bapak Stefanus Sterling dan Mama Maria Eliwati Gulo. Kami undang Angelina Claudia Putri dari kelas 9 bersama Mama. Bapak satu-satunya. Wih, tinggal 1 orang lagi. Kalau 1 orang lagi, siapa yang percaya? Kalau percaya diri, berpikir. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk 10 besar di SNTK Indonesia. Terima kasih untuk para juara, dan dengan demikian saya akhiri saya punya sesi. Mari saya serahkan kembali kepada MC. Kita dengarkan bersama sambutan suster kepala sekolah sekaligus memberikan pengumuman kelulusan. Kepada suster, waktu dan kesempatan saya berikan. Bapak Ibu Guru, Pak Sarjono sebagai wakil kepala sekolah, Bapak Mama yang saya kasihi, dan lebih istimewa lagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak. Hari ini tanggal berapa? Baik, tanggal 2 Juni tahun 2025. Kamu 3 tahun lalu masuk di tempat ini. Coba bayangkan lagi kamu punya penampilan pada saat itu, kemandirianmu seperti apa, dan ingat lagi saat ini ya. Waktu itu kamu masih seorang anak ya. Pasti pergi fotokopi saja orang tua harus temani ya. Bapak Ibu Guru juga kerjasama Bapak Mama. Kita telah mengantar mereka sampai akhir di satu tahap yaitu SMP. Saya kira Bapak Mama lega
karena anaknya 1 tahap sudah berakhir akan melangkah ke tahap berikutnya. Hari ini kami lembaga SMP Virgo Fidelis mengutus kalian ke tengah dunia yang lain, jenjang sekolah menengah atas. Kamu akan berjumpa dengan orang baru, pengalaman baru, juga tantangan yang baru. Sebagai ibu yang pernah membentuk kalian selama 3 tahun sini, kami telah meletakkan pelita harapan kami untuk kalian semua. Jadilah anak yang berkarakter terpuji, gemar belajar dan berinovasi, dan tinggalkan segala sesuatu yang tidak menunjang kesuksesanmu. Atas nama lembaga, kami ucapkan limpah terima kasih untuk Bapak Mama yang sudah mempercayakan anaknya dididik di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan. Terima kasih juga untuk kehadiranmu sebagai peserta didik yang tentu memberi kesan tersendiri bagi Bapak Ibu guru dan adik-adikmu. Alma Matermu Bunda Virgo Fidelis selalu mengharapkan kesuksesan masa depanmu dan memberi pesan akhir sebagai salam sukses buat anak-anakmu. Kalian telah menyelesaikan 1 tahap penting dalam perjalanan hidup dan belajarmu selama 3 tahun sebagai bagian dari keluarga besar SMPK Virgo Fidelis. Dan kami sekarang mengajak kalian untuk melangkah ke masa depan dengan iman yang teguh, hati yang peduli, dan semangat yang setia seperti Bunda Virgo Fidelis. Virgo Fidelis itu kamu sudah tahu, Virgo Fidelity, perawan yang setia. Jadilah terang dan harapan dimanapun kalian berada. Ingatlah selalu dari Virgo Fidelis kalian berasal, dan nilai-nilainya akan senantiasa hidup dalam diri kalian. Dan kami mengutus kalian dengan penuh cinta, doa dan harapan. Tuhan pasti memberkati langkah ini. Terima kasih. Baik, berikut mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan SK kelulusan. Keputusan Kepala SMP Katolik Virgo Fidelis Maumere nomor 198 garis miring I21.26 garis miring SMP titik 3 garis miring PP garis miring 2025 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Menimbang bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi menurut syarat kelulusannya, maka perlu dikeluarkan penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Menetapkan: pertama, nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMP Katolik Virgo Fidelis Maumere dalam kurung 503026261 yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2024-2025. Kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran
dan ujian sekolah. Ketiga, penentuan kelulusan peserta didik berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kabupaten Sika, 2 Juni 2025, Kepala SMP Katolik Virgo Fidelis Maumere, Marian Tatiana RT, SPD, NIM 1968 0411 200 604 2014. Baik, di dalam lampiran ini setelah kami melakukan analisis nilai dan seterusnya, peserta didik yang mengikuti asesmen sumatif akhir jenjang SMPK Virgo Fidelis Maumere sebanyak 145 orang dan semua lulus 100%. Sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan. Dengan tema bersyukur dan diutus dengan penuh harapan, kita bersyukur atas segala ilmu, pengalaman, kebersamaan, dan pertumbuhan yang telah dialami. Sekaligus kita juga menyadari bahwa perkembangan masa depan telah menanti, dan kita semua, khususnya siswa-siswi kelas 9, diutus untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan semangat baru dan harapan yang teguh dalam Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh kesungguhan dan iman. Kita awali dengan menyanyikan lagu Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak dan Ibu guru, para orang tua, adik-adikku sekalian yang sama dikasihi Tuhan, selamat siang. Baik, apa yang kita buat pada hari ini itu sebetulnya mau menegaskan kembali identitas kita sebagai makhluk berziarah, sebagai manusia yang selalu berziarah. Sebagai manusia yang selalu berziarah, kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu tempat, dari satu situasi ke situasi yang lain, dan selalu melangkah dari satu proses ke proses yang berikutnya. Dan salah satu karakter utama dari seorang berziarah adalah bahwa
dia tidak pernah berhenti pada satu titik dan terlena dengan kenyamanan di sana. Jadi sejauh dia masih hidup dan berada, dia selalu bergerak, selalu berpindah, dan selalu melangkah. Marilah di awal perayaan syukur ini, kita semua dengan rendah hati menghadap hadirat Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa kita, teristimewa dosa mengabaikan bahkan melupakan Tuhan dalam proses persiarahan hidup kita. Kita berdoa bersama. Saya mengaku. Marilah sekarang kita mengangkat hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putra-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam hidup yang suci. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus.
suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Patrian, suster, Bapak Ibu guru, Bapak saudara-saudari adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada sebuah pepatah Latin yang berbunyi demikian: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis", yang artinya waktu berubah dan kita turut berubah di dalamnya. Kita telah menyaksikan kehidupan yang membentangkan kisahnya dengan begitu rupa. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang pergi dan kembali, dan ada juga yang pergi tetapi tidak pernah kembali. Belum lama ini, saya yakin adik-adik pasti kenal, Justy Aldri merilis lagu yang saya kira ramai di platform media sosial, di tongkrongan anak-anak muda atau di kumpulan bapak-bapak yang duduk minum sambil karaoke, atau juga di dapur maupun di kamar mandi saat mama-mama sibuk untuk cuci atau juga sibuk untuk masak. Juga tidak kalah mungkin di biara sosial juga. Ya. Lagu itu berjudul apa? Hilang. Adanya hilang datang kembali. Jangan nangis, ya. Ada yang hilang dan takkan kembali, namun waktu memaksamu terus jalan. Lewati derasnya hari penuh kerikil duri. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Bila kau berlari dan kakimu letih, berhenti sejenak, akan kutemani. Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, Tuhan ada di sini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ini cerita tentang kita, dan kelak kita akan bercerita tentang hari ini. Ada pepatah demikian: jika Anda ingin berjalan lebih cepat, maka berjalanlah sendirian. Tetapi jika kalian ingin berjalan lebih jauh, maka berjalanlah bersama dengan orang lain. Kita berada di ujung kisah. Pertanyaannya, berapa banyak pagi yang kita habiskan bersama? Berapa banyak lelah yang kita rasakan di lorong-lorong sekolah ini? Tidak terhitung. Tetapi semuanya ini akan menjadi kisah yang akan kita rindukan selamanya. Meski kelak nama kita tidak lagi disebut, ya, senyum dan tawa kita akan terus bergema di setiap dinding sekolah ini. Kita telah menjadi bagian dari sejarahnya, dan sekolah ini telah menjadi bagian dari diri kita. Setiap dinding maupun juga setiap lorong dan setiap bangku-bangku menyimpan cerita tentang kita. Jadi kau punya bangku-bangku ini, coba kau lihat, ada kau punya nama di sini. Tapi jangan tulis selainnya. Sekolah ini bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi rumah kedua tempat kita tumbuh. Hanya mau mengatakan bahwa hidup kita ini akan terus berjalan, dan kita berjalan bersama waktu. Sebagaimana kata pembuka tadi, kita adalah makhluk berziarah.
Kita berziarah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan memang kita adalah peziarah itu sendiri. Kita adalah para peziarah harapan di tahun penuh rahmat ini. Spes non confundi. Harapan tidak pernah mengecewakan. Putus cinta boleh, ya, tetapi jangan sampai putus harapan. Kita melihat kasus akhir-akhir ini banyak bunuh diri, narkoba, kenakalan remaja, dan banyak kasus-kasus lain telah merasuk generasi muda. Jika kita melihat secara keseluruhan, ternyata penyebabnya hanya satu: kita kehilangan harapan. Saya kemudian teringat mitologi Yunani, kisah tentang Pandora, seorang wanita cantik yang bernama Pandora. Dia diberi sebuah kota kecil oleh para dewa, dan dewa menyatakan bahwa dia tidak boleh membuka kotak itu. Tetapi saking tipunya dengan kotak itu, dia pada akhirnya membuka kotak itu. Sehingga pada akhirnya seluruh atau segala sesuatu yang jahat keluar dari dalam kotak itu dan memporak-porandakan dunia. Dan ketika dia melihat lagi sejenak dalam kotak itu, yang tersisa hanya satu: harapan. Saat kejahatan mulai ada di mana-mana, yang tersisa di dalam kotak itu hanya apa? Harapan. Dan ini memang benar, bahwa harapan tidak pernah mengecewakan kita. Harapan dibangun pertama-tama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita manusia. Dia akan mengubah apa yang kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi dia pasti kembali. Dia kembali untuk menemani peziarah hidup kita manusia, berjalan bersama-sama dengan kita. Bahwa dia pernah dikhianati Yudas, disangkal oleh Petrus, diragukan oleh Thomas, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ia tetap kembali sembari menjanjikan Roh Kudus. Ia pergi meninggalkan damai sejahtera dan pulang membawa penghiburan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam amanat perpisahannya kita menemukan bahwa Tuhan selalu kembali kepada kita manusia. Pulanglah kepada peluk dan keringat ayahmu, dan juga belayan mesra kasih ibu. Pulanglah kepada rumah kedua dalam hidupmu, sekolah ini. Sampaikan salam, terima kasih, dan maaf bagi suster, bapak, dan ibu gurumu, dan juga teman-temanmu di tempat ini. Pulanglah, ya. Pulanglah sebelum semuanya terlambat. Pulanglah sebelum kalian kehilangan segala-galanya. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati. Suster, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki acara pengalungan medali keutusan bagi peserta didik kelas 9. Medali ini adalah lambang pengutusan sebagai tanda bahwa mereka telah siap melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan bekal ilmu dan iman yang telah diperoleh di Lembaga Pendidikan SMPK Virgo Fidelis Maumere. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Di
Kristus, Tuhan kami. Siswa-siswi kelas 9 diharapkan untuk berdiri dan kita sama-sama mendaraskan doa syukur dan penyerahan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada anak-anakku yang terkasih, 3 tahun kalian telah bertumbuh, belajar dan ditempa dalam peran kasih Tuhan. Kini saatnya kalian melangkah keluar, bukan sebagai anak kecil yang dahulu datang, tetapi sebagai pribadi yang lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan zaman ini. Ingat, dimanapun kalian berpijak, Tuhan berjalan di depanmu, menjadi pelita yang menerangi jalanmu. Bunda Virgo Fidelis atau perawan yang setia selalu mendampingi langkahmu dengan cinta yang tak pernah padam. Anak-anakku, kalian bukan hanya lulusan, kalian adalah utusan. Utusan kasih, utusan harapan dan kebaikan bagi dunia. Pergilah dan jadilah berkat bagi semua orang. Tetaplah setia seperti nama alma matermu, Virgo Fidelis, perawan yang setia.
kami mengukuhkan kalian sebagai alumni SMP Virgo Fidelis dalam kasih Tuhan dan memohon berkat-Nya atas setiap langkah hidupmu ke depan. Dengan tanda pengalungan medali sebagai tanda cinta, doa, berkat dan harapan kami untuk masa depan yang lebih.
Dengan kepercayaan akan kasih-Nya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa. Bagi paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus dan mampu menghantar umat-Mu menuju kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Bagi kami siswa-siswi kelas 9. Ya Bapa, dampingilah kami siswa-siswi kelas 9 yang akan melanjutkan perjalanan hidup kami ke jenjang pendidikan berikutnya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pribadi yang bijaksana, tangguh, dan tetap hidup dalam terang iman Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi para penjasa, para guru, keluarga besar SMP Virgo Fidelis yang telah meninggal. Ya Bapa, semoga mereka yang telah meninggal dunia, Engkau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi lembaga pendidikan SMP, SMPK Virgo Fidelis. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberkati lembaga pendidikan SMP Virgo Fidelis Maumere agar tetap menjadi tempat yang menumbuhkan iman, ilmu, dan karakter Kristiani bagi generasi muda. Bimbinglah para pendidik, para pegawai, dan seluruh komunitas sekolah agar tetap setia menjalankan tugas keputusannya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga Engkau membuka hati kami terhadap Roh-Mu. Buatlah kami rukun dan bersatu sehati dan sejiwa, sehingga bersama-sama membangun suatu jemaat dan kami memperlakukan sesama kami seperti yang Engkau memperlakukan kami. Marilah kita memohon. Mari kita juga dengan menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing oleh-Nya kepada, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Ia diangkat ke surga, supaya memperoleh bagian dalam hidup ilahi. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Terima
semua dapat beralih dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Adik-adik kelas 9, maka kelas 9 yang sudah melakukan pendidikan pada tahap sekolah menengah pertama, selamat memasuki tahap yang selanjutnya. Tetap semangat dan semoga Tuhan selalu berkati. Mari kita berdiri. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, teristimewa perjuangan anak-anak kita yang telah menamatkan pendidikan di sekolah ini senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi,
siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
makin